Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ya membahas tafsir surat Al-Fatihah dari buku Sukses dan Bahagia bersama Surat Al-Fatihah. Sekarang kita akan bahas tafsir ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Untuk ayat ketiga ini tafsirnya sudah kita bahas ya ketika membahas ayat yang pertama, yaitu lafaz basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi silakan disimak kembali videonya. Kita langsung mengambil pelajarannya. Yang pertama, disebutkannya lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim setelah lafaz Rabbul Alamin. Ya, sebelumnya kan Alhamdulillahirabbil alamin, disebutkan Rabbil alamin. Allah itu Rabb, ya, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, ya. Nah, setelah lafaz Rabbil alamin, kemudian ayat berikutnya disebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Ya, hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasai dan mengatur alam semesta ini dengan kasih sayang, bukan dengan penindasan dan kezaliman seperti yang umumnya dilakukan oleh para penguasa di bumi. Ya. Karena kan umumnya penguasa di bumi ini, ya, para raja-raja, presiden, ya, pokoknya penguasa di bumi ini, mereka menjalankan kekuasaannya dengan pemaksaan, ada juga dengan penindasan, kezaliman. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah menjalankan kekuasaannya itu dengan kasih sayang, didasari oleh kasih sayang. Makanya di sini disebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Gitu ya. Kemudian ya, pelajaran yang kedua, ayat ini akan mendorong hamba untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya ya berupa ampunan dan balasan kebaikan ya. Kalau kita tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya akan timbul rasa harap kita ya, berharap Allah Subhanahu wa taala ya akan memberi ampunan kepada kita ya atas dosa-dosa yang kita perbuat selama hidup di dunia. Ya, ketika kita hidup di dunia disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak kurangnya. Dan juga ketika kita diperintah, ya kita kadang tidak menjalankan perintah dengan baik. Ketika dilarang sesuatu malah kita mengerjakannya gitu kan. Nah, kalau kita tahu Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang, maka timbul rasa harap kita ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberi ampunan kepada kita, memberi pahala atas perbuatan yang kita lakukan. Ya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ampunan juga atas kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Ar-Rahman Ar-Rahim ini menimbulkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosa-dosa kita semua. Nah, ini ya pelajaran yang bisa kita ambil. Nanti di bab tersendiri akan kita perpanjang ya untuk membahas ayat ini, kita ambil pelajaran yang lebih banyak. Untuk sementara mungkin ini dulu ya yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.